rakyat jelata kalau mau makan menggunakan hasil keringat sendiri, sedangkan Bapak kalau mau makan harus menggunakan uang dari rakyat jelata ini. Ingat Pak, rakyat itu bukan jelata. Rakyat itu bos Anda. Kalian bekerja untuk kami, yang gaji pun itu kami. Bang Deddy, tidak melihat ini menjadi hal yang kontras antara apa yang akan didapatkan anggota DPR dengan rakyat? Ya, Anda mencampur aduk masalah. Ya, jadi mau ketika DPR dibandingkan dengan rakyat jelata yang katakan tukang beca atau buruh, di situ Anda mengalami sesat logika. Enggak, kita bandingkan dengan rakyat yang gaji UMR. Gaji UMR. Ya, kan aneh kamu membandingkan dengan gaji UMR, Mbak. Ya, kalau mau bicara gaji, saya sebelum masuk DPR, gaji saya tahun 2000-an sudah 80 juta. Saya masuk DPR itu cuma 51 juta. Dan Anda tadi menyesatkan dengan mengatakan tunjangan perumahan itu penghasilan. Anda tahu nggak hampir 80% anggota DPR itu dari luar daerah. Sehingga? Sekarang dengan tidak ada rumah dinas, mereka harus mencari rumah. Ngerti nggak? Jadi ngerti, makanya janganlah menggebiak uya dan menyesatkan rakyat. Seolah-olah ini tidak pantas gitu loh. Dengar dulu. Justru kita ingin memberikan penerangan kepada rakyat. Tugas negara, mereka menjalankan tugas negara. Harusnya Anda bandingkan anggota DPR itu bukan dengan rakyat yang gaji UMR, Mbak. Nggak bandingkan dengan BUMN. Anda tahu nggak perumahan BUMN itu ada di mana? Pernah nggak bandingkan? Kalau kita bicara eselon, setarakan dengan siapa? Jadi ketika Anda mengontraskan dengan rakyat itu adu domba. Jadi kalau saya begini, kenapa? Saya kan nggak terlibat dalam BURT ya, tapi kan kondisinya memang itu yang rumah DPR itu, ya itu sudah puluhan tahun, hampir 40 tahun ya umurnya, dan setiap tahun itu ratusan miliar biaya pemugaran, renovasi, perbaikan, belum yang maintenance bersifat bulanan dan sebagainya. Dan itu bukan di DPR itu. Dan bukan di DPR, itu kesekjenan gitu loh. Jadi nggak ada urusannya sama anggota DPR itu. Dikontraskan. Apakah dengan biaya pemeliharaan dan sebagainya itu mana lebih murah? Silakan dibandingkan. Anda silakan bandingkan tunjangan perumahan DPR itu dengan tunjangan perumahan DPRD DKI. Ya, coba di search dulu itu gitu. Jadi daripada kita DPR-nya selalu dibenturkan dengan rakyat gitu loh. Saya kira itu nggak fair Anda. Jadi cobalah anggota DPR Anda bandingkan ya. Karena ini kan lembaga tinggi negara. Nggak bisa dong bandingkan sama UMR. Saya agak kesinggung nih. Anda bandingkan tadi saya bilang sama BUMN. Silakan cek Pertamina itu di Mega Kuningan. Silakan cek bank-bank. Silakan cek PGN. Anda bandingkannya ke sana. Meskipun DPR adalah wakil kita rakyat. Cuma 5. Loh, kita wakil rakyat, Mbak. Itu lembaga tinggi negara. Ya, itu mereka yang di BUMN wakil siapa? Pegawai negeri, kementerian-kementerian silakan cek rumah dinasnya. Jadi jangan kita dibandingkan dengan rakyat karena wakil rakyat. Itu pelayan rakyat loh. Pegawai negeri, ya ASN, silakan cek berapa gitu loh. Jadi saya juga nggak mau itu dibatalin ya, itu bukan penghasilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua teman-teman. Semoga sehat selalu. Memang akhir-akhir ini banyak sekali kita dengarkan para pejabat negara, termasuk anggota DPR yang ngomongnya asal-asalan menurut saya teman-teman. Membandingkan harga beras di Jepang sama Indonesia lah, masalah tanah yang nganggur 2 tahun akan secara negara lah. Terbaru ada anggota DPR yang mengatakan bahwa orang yang ingin DPR dibubarkan adalah orang yang tolol sedunia. Nambah lagi Deddy Storus ini ngatain kita sebagai rakyat jelata. Padahal sebutan rakyat biasa lebih elegan menurut saya teman-teman. Rakyat jelata itu kan bahasa kasar dan rasanya hina. Pada ngaco teman-teman ya. Untuk itu mari kita dengarkan dulu sentilan keras dari sahabat kita yang konon katanya sebagai rakyat jelata buat Bung Deddy Storus. Ini yang pakai kacamata hitam ini mengatakan bahwa jangan membandingkan anggota DPR dengan rakyat jelata seperti tukang beca ataupun buruh. Yang pilih mereka tuh rakyat, yang bayar gaji mereka tuh rakyat lewat pajak. Tapi sekarang rakyatnya itu disebut jelata sama anggota DPR ini. Pertanyaan gue cuma satu nih Pak, kalau bukan untuk rakyat jelata kalian bekerja, terus anggota DPR ini bekerja buat siapa? Buat rakyat elit begitu? Kalau Anda mengatakan bahwa rakyat jelata beda dengan anggota DPR, iya Pak, gue akuin emang beda Pak. Ngebedain Bapak dengan rakyat jelata, minimal rakyat jelata kalau mau makan menggunakan hasil keringat sendiri, sedangkan Bapak kalau mau makan harus menggunakan uang dari rakyat jelata ini. Kenapa Pak Anda setuju sama statement saya? Saya cuma mau ingatkan Pak, tunjangan rumah yang Bapak dapat tiap bulan sebesar 50 juta, gaji tiap bulan, fasilitas mobil mewah, dan tunjangan-tunjangan lainnya itu dari mana Pak? Dari kami Pak, dari orang yang kau anggap rakyat jelata ini. Kalian asik menari-menari berjoget-joget di atas penderitaan rakyat jelatamu ini. Sedangkan rakyat jelatamu masih harus berpikir, apakah besok masih bisa makan?
Yang bikin ngakak lagi, mereka seolah lupa, tanpa kami rakyat jelata nggak akan ada kursi empuk yang akan kalian dapatkan di Senayan. Kalian itu hanya baik kepada kami ketika kalian membutuhkan kami, membutuhkan suara kami. Sedangkan pada saat kalian duduk, kalian mengatain kami sebagai rakyat jelata. Kalau kalian mengatakan jangan membandingkan kalian dengan rakyat jelata, itu artinya Anda menganggap kami itu jauh berada di bawah kalian. Jadi buat apa kita membutuhkan seorang wakil rakyat yang sangat meninggikan dirinya untuk mewakili suara kita yang ujung-ujungnya kita dipandang enteng dan dipandang rendah dan dikatain rakyat jelata. Kalau kalian mengatakan sebelum kami masuk ke anggota DPR, kami memiliki penghasilan sendiri. Terus buat apa kalian mengajukan sebagai anggota DPR kalau tidak bisa membantu menyuarakan suara kami? Intinya gini Pak, kalau Bapak tidak ingin dibandingkan dengan rakyat jelata, terus Anda mewakili suara siapa? Suara siapa yang Anda wakili? Nah, itulah teman-teman pernyataan dari Bung Deddy Torus dan langsung disentil oleh teman kita yang konon katanya kita ini sebagai rakyat jelata. Jadi bagaimana menurut teman-teman sekalian? Mohon ditulis di komentar.